Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di program Gemar GSJA Peniel Surabaya maupun GSJA Anugerah Kemendung, pagi hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2021, saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Perikop pagi ini, hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Pemahaman akan proses pembentukan Allah melalui segala macam situasi dan kondisi. Dan pengalaman hidup merupakan dasar hidup berkemenangan dan berbuah sebagai ciptaan baru. Dalam Kristus menang dan berbuah menghadapi kuasa jahat dan segala tipu dayanya, serta menang dan berbuah di tengah segala cobaan dan ujian kehidupan. Hidup dengan gambar diri yang dipulihkan setelah diperdamaikan dengan Allah, sehingga bisa berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Sebagai ciptaan yang baru, orang percaya bukan hanya beroleh pengampunan dan penebusan sempurna secara rohani, melainkan juga pemulihan secara utuh dari segala dampak luka batin masa lalu, juga dibebaskan dari kekhawatiran dan kelumpuhan yang diakibatkan luka masa lalu. Di kehidupan masa sekarang dan masa depannya, hidup menang atas kuasa jahat dan segala tipu dayanya. Jika sebelumnya hidup kita berada di bawah kuasa dosa, maut, dan kerajaan gelap, maka sejak menjadi orang percaya, kita adalah orang yang merdeka dan memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Pernyataan Yesus Kristus melalui firman Allah, tidak ada kegelapan dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh, yang mampu mengalahkan terangnya, berusaha mengusir kegelapan dari hati kita. Dengan usaha kita sendiri hanya akan membuat kita frustasi dan ini usaha yang sia-sia. Tapi ketika pribadi Kristus dinyatakan kepada kita dan terangnya memasuki hati kita, kegelapan akan lari. Hal yang sama juga berlaku untuk terang yang alami di dalam suatu ruangan. Begitu kita menyalakan lampu, kegelapan dalam ruangan itu hilang lenyap. Kita tidak dapat mengosongkan kegelapan itu untuk memberi ruangan bagi terang. Tetapi begitu kita membolehkan terang itu masuk ke gelap, kegelapan itu langsung dikalahkan. Kita hanya akan membuat diri kita lelah secara sia-sia kalau kita berusaha mempersiapkan dan memberi jalan pada terang yang memusatkan perhatian dengan berusaha mengusir kegelapan. Sebaliknya, kita harus secara tidak langsung menyerang kegelapan dalam hidup kita dengan memusatkan perhatian untuk membawa masuk lebih banyak terang. Iblis tidak akan takut oleh teriakan dan bualan orang percaya yang tidak punya hubungan intim dengan Yesus. Yesuslah yang ditakuti iblis. Puji nama Tuhan. Demikian renungan pagi ini, supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami pada pagi ini untuk menjadi terang dan garam. Ampuni kami selama ini kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.